Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung dalam ibadah Minggu Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Ibu Nika. Shalom Bu. Shalom Pastor. Ibu Nika saat kelas 3 SMA Ya. bertemu dengan seorang laki-laki dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Ini bagaimana ceritanya, Bu? Ceritanya sangat panjang ya, tapi Wow. ya waktu awal mulai sih memang waktu kelas 3 itu aku belajar untuk dekat sama laki-laki, cowok. Oh. Karena kan Udah mulai gede udah nih mulai, gitu iya, ya. udah mulai Kelas 3 SMA nih gitu ya. udah mulai kayak teman-temanan, lama-lama jadi suka gitu kan. Tapi masalahnya sama siapa aku nggak tahu. Oke. Nah gitu. Jadi ada satu cowok yang mulai deketin aku. Oh, sekelas? Nggak, di luar sekolah. Oh. Dia lebih di atas aku, lebih Oke. umurnya di atas aku. Umurnya di atas Bu Nika. Ya. Kenalan di mana? Kebetulan kita satu komplek. Oh, ini anak komplek Satu nih. perumahan. Oke, jadi sering lihat lah ya. Ya. Oke. Kok bisa jatuh di dalam dosa? Ibu nggak tahu kalau itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Sama sekali saat itu nggak tahu. Loh, padahal ibu Kristen kan? Iya, tapi gini, ada firman Tuhan yang kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oh. Jadi tuh kayak ya nggak tahu itu dosa, udah. Jadi ketika ibu melakukan seks di luar nikah tersebut, ya nggak ada masalah. Karena ya aku cinta dia, dia cinta aku gitu ya. Ya. Oke. Dan itu kurang lebih berapa tahun jalan bersama dengan dia? Nggak nyampe setahun ya. Oh, nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun karena aku tiba-tiba ya punya cowok lain. Oh, tapi masih jalan sama dia atau udah putus? Putus dong. Oh, udah putus. Jadi putus sama dia, ibu jalan sama laki-laki lain. Yes. Oke. Seiman juga? Gak seiman. Kalau sama yang pertama kemarin pertama ya seiman. Oke. Tapi yang setelah itu enggak seiman. Oh, oke. Bagaimana pertimbangan ibu saat itu? Kok mau jalan sama dia? Ya waktu itu karena aku pikir jalan sama dia tuh kayak nggak ada tekanan gitu, nggak ada apa ya keributan dengan yang sebelumnya. Oh, Waktu lebih hubungan enak, lebih enjoy. lebih santai, lebih enjoy, lebih enak, pokoknya beda lah. Makanya aku mau jalanin hubungan itu sama. Oke. dia, gitu. Oke. Cepat juga ya setelah putus langsung dapat yang baru nih. Betul. Oke. Iya, Ini nasib menjadi wanita cantik. Oke. Enggak sih. Ibu Nika. Ya. Pada saat itu waktu pacaran sama yang baru tersebut, planning ada untuk ke pernikahan.
Nah, pada saat itu tuh belum nyampe berapa bulan ya? 4 bulanan ya, kurang lebih Iya. 4 bulan. Nah, itu ada kejadian yang ternyata membuat aku sama dia keputusan untuk menikah. Oh, Gitu, Pester. apa? Hamil? Iya, ternyata aku sama dia hamil. Oh, karena hamil nikah. Nikah. Tapi buat dia tuh ada yang ganjel. Sementara gini, hubungan pacaran kita tuh kayak baru 4 bulan, tapi di kandungan aku tuh 6 bulan. Oh, janggal dong. Ah, makanya. Tapi aku tuh kayak nggak mungkin lah gitu kan. Namanya nggak pernah hamil, gimana sih? Iya, iya, iya. Orang ketahuan juga sama keluarga, Betul. sama di sekolah. Aku selalu menyangkal gitu. Enggak kok, enggak gitu kan. Nah, pada akhirnya ya udahlah, singkat cerita, buat keputusan dengan keluarganya, kalau sampai nanti selesai melahirkan, Iya. selesai lahiran, tes DNA bukan anaknya, Oh. ya kita cerai. Oh. Jadi saat itu pas udah tahu- sebentar dulu, Bu. Hmm? Jadi menikahnya secara apa nih? Karena kan Ibu Kristen, dia bukan. Iya, betul. Jadi ini bagaimana nih pernikahannya nih? Pada saat itu Ibu ikut dia atau dia ikut Ibu? Waktu itu aku sama dia kita pisah masing-masing, tapi 2 kali Oh, masuk dalam Pernikahan gitu? pernikahan. Maksudnya gini, ibadah di gereja juga, ibadah dengan keyakinan dia juga. Gitu. Wah, ini pada saat itu gereja nggak masalah. Nggak masalah. Kan 2 keyakinan ini. Betul. Karena situasi juga, kondisi, keadaan, jadi Ditoleransi seperti itu. toleransi saat itu. Tahun berapa itu ya? Artinya kan pendeta tahu kan Ya, kalau ini tahulah. beda keyakinan. Beda keyakinan. 2 keyakinan ini jatuhnya gitu ya. Betul. Oke. Setelah lahiran, apa yang terjadi? Nah, Tes DNA. pas selesai lahiran tuh baru tes DNA. Hmm. Dari situ aku mulai, kok tiba-tiba kayak nggak enak nih hati gitu. Oh. Kayak bener nggak sih nih anak dia atau bukan? Iya. Dan akhirnya ya udah ketahuan lah keputusannya bahwa anak ini bukan anaknya dia, Oh. si bayi ini bukan anaknya dia, jadi cerai. Nah kebetulan dia itu masih bergantung hidup sama orang tuanya kan, keluarganya, jadi dia nggak bisa ikut aku, dia harus ikut keluarganya. Wah, Bayangin kan kalau sampai Iya. dia nggak bisa makan, nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja, sementara Iya. orang tuanya harus masih bisa nanggung kan, tapi dia Oke. nggak bisa secepat itu, nggak, akhirnya dia udah cerai. Waduh. Dia nggak bisa bela aku, dia nggak bisa nolongin aku, nggak bisa. Karena memang kesepakatannya begitu. Kalau tes Kesepakatannya. DNA bukan anaknya dia, cerai. Cerai. Kalau memang anaknya dia, ya lanjut gitu kan? Lanjut, yes. Kalau anaknya udah pasti lanjut. Nah, pada saat itu bagaimana? Apakah Ibu siap diceraikan? Ya namanya udah terbiasa, walaupun beberapa bulan ya, nggak nyampe setengah tahun lah ya. Kita kebiasaan sama-sama deket, tiba-tiba hilang gitu, gimana sih ya kan? Oke. Mau nggak mau ya aku harus punya pikiran usaha supaya tetap Bagaimana bersama? bagaimana caranya bisa bersama. Kayak sedih banget gitu saat itu, kayak aku udah mulai sedih. Udah terlanjur sayang, ikatan batin udah punya gitu ya. Ya masa cerai gitu ya. Oke, usaha apa yang Ibu lakukan untuk tetap bersama, tidak terjadi perceraian? Nah waktu itu mau nggak mau aku harus ikut keyakinannya. Oh, ini salah satu cara nih yang ada di pikiran Ibu nih. Betul. Gua ikut dia nih, Harus. biar dia seneng, keluarganya seneng, Iya. nggak jadi cerai gitu ya. Yes, betul. Aku harus pokoknya bagaimana supaya membuka mata hati mereka supaya aku masih bisa diterima. Ya, Itunya dibatalkan perceraiannya, ya. tapi aku dengan syarat aku mau ikut keyakinannya. Oke. Saat itu ya. Ya. Dan bagaimana? Pada Ibu? akhirnya tidak bisa diganggu gugat keputusan yang sudah diputuskan di awal. Oh, jadi Ibu mau ikut keyakinan dia pun nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Cerai tetap. Cerai, udah dikasih perlengkapan semua buat Iya. ya kan, Iya, ibadah. untuk ikut dia gitu, Ikut, ikut iya. ibadahnya dia, nggak ngaruh juga. Sedih, aku makin sedih, makin. Tapi sempat nggak masuk, belum ya? Sempat. Oh, udah sempat masuk Iya, keyakinannya.
keluarganya kan udah apa namanya, udah seneng banget ya, walaupun itu bukan anaknya, tapi dia mereka ya Seneng ya keputusan balik lagi kepada orang tuanya kan. Kalau keluarganya emang nggak masalah. Oh, jadi ibu udah sempat masuk. Sempet masuk, walaupun hatiku gini, nangis sedih nggak bisa sama dia satu, kedua kok kayak berat juga ya nangis sedih ninggalin, kayak aduh sama Tuhan Yesus ninggalin waktu itu kan, walaupun aku belum ngerti banget kebenaran. Artinya walaupun bandel tapi ngelepas Betul. Tuhan Yesus juga berat. Berat, nangis sedih lebih berat dari kehilangan. Ya, biasa Natalan ya kan gitu ya. Oke. Dan karena keputusan udah seperti itu, akhirnya berarti hanya bertahan sebentar saja ikut keyakinan dia. Ibu balik lagi. Dan akhirnya mau nggak mau, jadi Buat apa gitu ngikut dia lagi gitu ya? 1 bulan 2 bulan itu kayak masih jalanin, aku masih ketemu gitu ya, maksudnya ya di luar pengetahuan mereka lah. Tapi akhirnya lama-lama aku bisa lepas tuh dari hubungan dengan dia. Ya udah, aku terima dengan perceraian itu. Oh, resmi cerai akhirnya? Iya, resmi cerai. Jadi aku nggak ketemu komunikasi lagi sama dia, malah dia yang cari aku. Tapi aku udah nggak mau lagi. Ya udah, aku ngormatin keluarganya tuh waktu itu. Berarti anak ikut ibu ya pada saat itu ya? Ikut aku. Oh, akhirnya resmi bercerai. Resmi. Iya, nggak apa-apa. Betul. Karena memang ya pernikahan ibu dengan bapak pada saat itu nggak sesuai dengan firman. Iya. Ya, dengan tegas aku sampaikan kepada para penonton, diberkati di gereja tidak otomatis sah. Ya, tidak ada pemberkatan di gereja dengan 2 keyakinan. Kalau ada pemberkatan di gereja dengan 2 keyakinan, itu tidak sah. Dengan tegas, sebagai seorang hamba Tuhan, aku perkatakan itu tidak sah. Jadi, pernikahan ibu nikah, ya, itu tidak sah. Sekalipun itu dilakukan di gereja oleh pendeta. Jadi, kalau ibu cerai, nggak ada masalah. Gitu. Artinya tuh tidak ada ikatan. Gak ada ikatan ya. Karena pernikahan kemarin itu bukan Tuhan yang persatukan, tapi pendeta bawa-bawa nama Tuhan. Oke? Oke. Setelah bercerai berarti ibu harus sendiri ya? Iya, betul. Nah, bagaimana nih sebagai seorang single parent ngurus bayi? Iya, itu nggak mudah. Karena kan mulai hidup baru, bagaimana pegang anak gitu kan. Ya udah, mau nggak mau aku kerja, kuliah. Oh, sambil kuliah juga? Iya, aku sambil kuliah. Jadi bagi tugas orang tua aku, keluarga aku itu jagain anakku. Oh, berarti tinggal sama orang tua pada saat itu? Sama orang tua. Jadi nanti aku yang cari uang, cari makan semua buat mereka, keperluan mereka. Wow, dan itu dapat ya semua untuk kuliah, untuk makan? Puji Tuhan dapat. Wow. Saat itu dapat. Oke. Dan menjadi seorang single parent ya pastinya ada laki-laki lah pasti yang ngedeketin ya. Dan bagaimana respon ibu pada saat itu ketika ada laki-laki ya single mungkin yang mau memacari ibu? Waktu itu aku memang masih belum bisa buka hati. Oh, masih belum move on nih ya? Iya, masih, trauma. Berarti, mau lebih tepatnya Kayak, trauma ya? Iya, trauma gitu. Dan aku juga udah asik kerja, udah asik kuliah sama anakku juga. Jadi kayaknya masih bisa bagi sama mereka, nggak perlu, masih belum butuh teman hidup atau cowok lah ya, laki-laki belum. Jadi fokus aja lah dulu kerja, kuliah, Iya, kerja, kuliah. Betul, fokus itu. Kalau anak tersebut ternyata bukan anaknya dia, berarti anaknya siapa? Yang pertama? Yang pertama. Oh, iya betul, yang pertama. Yang pertama ketika kelas 3 SMA jatuh sama dia? Iya. Tapi aku tuh gini, hatiku tuh udah setelah tahu nih, gara-gara dia nih, gara-gara si yang pertama tuh aku berhubungan yang pertama tuh pacaran itu. Iya. Sebelum sama yang kita menikah itu. Iya. Nah, gara-gara kita cerai, gara-gara dia aku buat keputusan bahwa sampai mati pun anak itu nggak boleh ketemu sama bapaknya. Loh, kenapa? Ya mungkin aku nggak tahu itu kepahitan, tapi saat itu ya itu yang ada di hatiku. Aku nggak suka, kayak pahitan berarti ya. Berarti putus pacaran pada saat itu berarti nggak baik-baik berarti? Nggak baik-baik. Aku kabur. Oh, ada cekcok ini pada saat itu. Ribut.
Berarti ibu nggak sadar ibu lagi hamil anaknya dia berarti. Iya mungkin, betul Ya betul. ampun. Tiba-tiba putus aja ibu lagi yang kabur gitu Iya. ya. Oke. Ya kita kan nggak pernah hamil, jadi aku kabur karena Iya. udah ribut Ya fisik udah. lah, ada ribut aja, ribut. Kalau seandainya ibu tahu ibu lagi hamil, mungkin nggak akan kabur ya, tanggung Ya. jawab lu gitu ya kan? Setuju, betul. Oke. Bagaimana dengan keluarga? Apakah mereka berusaha mencari bapaknya anak tersebut? Nah, Karena kan pasti ditanya-tanya, Betul. bapaknya yang mana nih? Gitu. waktu itu dia kan semakin dewasa kan, anak-anak, terus Ya. semakin beranjak dewasa, dia pasti mulai bertanya-tanya bapaknya siapa, dan dia nanya sama keluargaku, orang tuaku, sama Oke. keluargaku. Tanpa sepengetahuan aku nih, tiba-tiba aku kaget dia dikasih tahu. Ya udahlah, artinya aku serahkan sama mereka, tugas mereka mau cari tahu kek, mau ketemuin kek, Ya. silakan. Iya. Tapi intinya dari aku, mau sampai kapanpun aku nggak boleh ketemukan dia sama bapaknya. Nggak akan ketemukan lah. Sampai mati pun nggak, itu aja. Ini Walaupun benar-benar mereka udah pahit ini. Iya, walaupun mereka mau cari ya, mau usaha mereka ya silakan gitu. Kalau Ya, bisa gitu. Ya, coba aja gitu, capek gitu ya. Begitu betul, silakan gitu kalau bisa Oke. gitu. Jadi pada saat itu ibu nikah itu menikah di umur 20 ya, 20 21 kayaknya. cerai hanya beberapa bulan aja ya nikahnya ya. Oh, jadi nggak nyampe setahun langsung cerai ya, karena udah ketahuan bukan anaknya. Bukan anaknya. Ini pernikahan yang sangat singkat sekali. Singkat. Jadi di usia muda sudah mengalami perceraian. Betul. Oke, nggak ada masalah karena pernikahan bukan Tuhan yang persatukan. Nah, masa sih nggak buka hati untuk laki-laki? Ya, ibu kan cantik nih, pasti bukan cuma 1-2 orang nih yang ngejar nih, rebutan ini pasti nih. Ya, Waktu itu emang sama sekali belum fokus ya. ya, Tapi karena waktu berjalan, ya. akhirnya ada satu laki-laki tuh yang ya udah dia deketin aku. Iya. Tapi aku tes Oh, gitu, karena apa ya, trauma aku. ya. Dan emang masih belum buka hati sebenarnya, tapi akhirnya ya udahlah, aku coba tes dia. Bener nggak Iya. dia mau sama aku. Ibu gimana ngetesnya? Jadi dia tuh waktu itu kan masih ada pasangan tuh, pacar kan. Hah? Iya, Oh, jadi dia jalan 2 kaki nih. masih ada pacar gitu. Jadi dia masih ada pacar, berusaha mau deketin ibu. Nah, terus aku bilang sama dia, Dia gini, jujur sama ibu. jujur. Oke. Terus dia bilang, terus aku bilang gini, oke, kalau kamu mau sama aku, kamu putusin dulu pacar kamu. Satu. Ya. Kedua, kamu tungguin aku sampai aku selesai kuliah 2 tahun lagi. Matang 2 tahun. Tes kan? Dan gimana dia lakuin? Ternyata dilakuin, akunya yang kerepotan. Beneran lagi gitu ya? Salah aku. Aduh. Aku yang tes, aku yang kerepotan ya, oke. Jadi dia putusin dan dia mau nunggu 2 tahun lagi. Ya, selesai. Oh, serius Puji Tuhan. berarti. Puji Tuhan ya. Begitu. Tapi dia tahu nggak kalau ibu statusnya adalah cerai dengan anak 1? Dia tahu setelah dekat ya, dia tahu, terus keluarga-keluarganya juga tahu, dikenalin semua, udah tahu. Berarti nggak ada masalah ya. Berarti dengan status ibu apa namanya tuh bercerai dan ada anak 1 ya, dari pacar saat SMA gitu ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Gas dia. Gas. Oh. Aku Oke. yang kerepot. Bagaimana ibu melihat keseriusannya? Artinya ya udah ini suamiku nih gitu. Waktu itu belum mikir sampai Oh. dia jadi suamiku ya. Jadi Oh, yang penting pacaran aja dulu, jalan dulu aja. kan, pacaran dulu. Orang sempat kok 5 tahun ya, kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah dia nggak kerja kan. Terus aku kayak bosan gitu. Ya udah, akhirnya aku mulai malah kayak suka sama cowok gitu. Oh, yang lain nih. Lain lagi gitu. Oke, dan dia nggak tahu. Dia belum tahu. Oke. Jadi aku masih ngumpet-ngumpet. Sampai akhir waktu, singkat cerita, dia tahu deh tuh aku selingkuh. Marah. Muara. Kan Oke. aku udah dikasih cincin kayak mau tunangan tuh, ala-ala cincin lah pokoknya gitu kan. Berusaha untuk putus dari dia gitu, tapi nggak bisa. Dia tetap ngajar, terus dia buang tuh, hancurin tuh cincinnya, peser. Oke. Yaudah, akhirnya ya udahlah. Ya. Akhirnya aku putus sama cowok yang lain itu. Iya. Ya udah,
balik lagi tetap jalan sama dia. Oke. Dan akhirnya memutuskan menikah. Menikah. Oke. Karena Karena sudah di DP duluan. oh, berarti ini jatuh lagi nih. Jatuh lagi. Karena memang ya ibu nikah ya memang Kristen, ya, tapi cuma sekedar Kristen gitu ya. Artinya tuh memang ya nggak ngerti kebenaran gitu ya. Yang penting ke gereja gitu ya. Oke. Dan karena sudah hamil, akhirnya mau nggak mau harus terjadi pernikahan lagi nih. Iya, mau nggak mau. Tapi untungnya seiman nih. Puji Tuhannya seiman. Artinya tuh lebih enak untuk pemberkatan. Yes. Oke. Setuju. Akhirnya terjadilah pemberkatan. Oke. Nggak masalah, hamil di luar nikah, pemberkatan gereja sah. Ya. Yang penting memang single gitu ya. Betul. Tidak pernah menikah. Kalaupun pernah menikah, ia cerai hidup secara keyakinan lain. Ya. Jadi ketika ibu cerai dengan yang kemarin itu tidak sah kan? Artinya tuh ketika pemberkatan gereja sah, nggak ada masalah. Jadi dalam kondisi hamil tuh pemberkatan nggak ada masalah. Tapi ada juga beberapa pendeta anak lahir dulu baru pemberkatan. Jadi lahir dulu. Lahir dulu. Ada, tapi ada juga ya sambil mengandung diberkati ada. Intinya diberkati saat pemberkatan saat hamil itu nggak ada masalah. Gitu. Yang penting ikutin panduan dari pendeta. Nggak ada masalah. Nanti dipandu untuk bertobat, mengucapkan mengakui kesalahan dan janji akan bertobat, itu nggak ada masalah. Oke. Akhirnya menjalani pernikahan untuk yang kedua kali. Iya, Oke. betul. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau sama yang pertama ya kan terbatas ya. Iya. Gitu. Kita nggak bisa bareng-bareng ibadah gitu. Iya, terbatas semua. Tapi kalau yang sama yang seiman ini nih, yang seiman, sekarang ini, jadi ya bisa seperti tadi Pastor bilang, bisa beribadah ya, gitu bisa Natalan bareng. Oke. Betul. Wah, itu awal pernikahan rumah tangga tuh enak deh pokoknya. Oh, ini tahun-tahun pertama nih kayaknya nih ya. Tahun-tahun pertama itu kayaknya masih bagus lah, masih oke lah gitu. Tahun kedua. Masuk tahun kedua. Tada. Akhirnya mulai ujian ya dalam pernikahan. Iya, mulai masuk ke dalam tuh berumah tangga makin ke dalam makin terus. Iya. Mulai kelihatan tuh karakter dia, karakter aku, ya kan. Mulai kelihatan masalah-masalah kita, mulai ada itu kacau deh. Udah mulai perang-perang nih ya. Perang banget ya, gitu. Piring terbang udah mulai. Bisa-bisa kulkas. Oke. Berarti anak lahir dengan selamat pada saat itu ya. Puji Tuhan. Oke. Selamat. Di salah satu sisi itu sukacita ya. Ya. Tapi di salah satu sisi, pernikahan mulai ujian nih. Iya, betul. Ya, oke. Ibu nikah jatuh ke dalam kuasa gelap. Iya. Ini gimana ceritanya? Jadi begini ceritanya, Beser. Itu kan ada satu PH. Production house. Yes. Oke. Dia mau buat program horor. Oke. Aku dapat referensi dari temanku, dia kerja di salah satu TV. Oh, ada nih gitu ya? Iya, dikirimlah fotoku. Oh, oke. Habis itu setelah foto, seleksi 3 foto kalau nggak salah, video, Oke. kenalan segala macam profilnya. Oke. Dan akhirnya terpilihlah aku. Oh, terpilih ya? Iya. Oke. Cuma kan aku bingung ya, maksudnya ada yang cantik-cantik, ada yang bahkan lebih pintar, lebih bagus, lebih pengalaman. Kenapa mesti aku? Nah, yaudah dari situ aku cuma tahu, yaudah terima kasih ya aku dipilih gitu. Gimana sih orang kalau kepilih kan? Ya, oke. Ya, gitu yes, gitu kan. Ya, oke. Dan akhirnya syuting program. Ya, kita 5 hari di Pelabuhan Ratu. Dan ibu udah tahu kan kalau itu memang program horor? Iya, tapi aku nggak tahu kalau itu gini, Pelabuhan Ratu itu horor yang kayak gimana aku nggak. Jadi nggak cari tahu yang segera cari tahu di Google nih gimana sih story tempatnya, orang-orang yang ngapain, nggak ada.
Pokoknya percaya aja, Iya, dibawa ke udah, sana, berangkat aja. Iya, walaupun pernah dengar tapi kayak segelintiran aja lah, nggak nanya-nanya, nggak cari tahu banget detail nggak. Ya ampun. Padahal kan sekarang kan HP cepet Iya. ya, kalau mau cek dulu kan. Iya bener. Itu enggak, kan aku nggak ngelakuin itu. Pokoknya berangkat aja bersama dengan tim. Bodoh itu aku berangkat aja, cuma karena diterima senang. Oke. Jadi artis nih gitu ya. Ember. Oke ya. Dan bagaimana selama syuting 5 hari di Pelabuhan Ratu? Berarti ini berbau Nyi Roro Kidul berarti. Fun ya. Satu, terus karena kita kerja jadi profesional ya, mau nggak enak tempatnya, orang-orangnya siapapun, mau enak tempatnya, mau bagaimanapun, mau dingin-dinginan, mau panas, tetap profesional. Oke, iya. Gitu. Jadi, nah aku nggak tahu kalau itu dikenalin saat itu, yang ngenalin kan, dan aku nggak tahu kalau dia statusnya dia dukun pekerjaannya. Dikenalin apa? Maksudnya partner dalam MC program, MC. Host, nge-host bawa acara. Oh, gitu. pendampingnya lah ini, pendamping Pendampingnya, host. aku nggak tahu kalau dikenalin pada saat itu. Kalau dia kerjanya ternyata seorang dukun. Dukun beneran gitu. Beneran. Gitu. Makanya aku diajarin tuh yang namanya ritual berdoa gitu kan. Tapi ini untuk program sebenarnya kan untuk ritualnya. program. Oh, jadi ibu belajar sekaligus disuting untuk program tersebut. Yes, betul. Ya. Dan ibu ngikut aja gitu ya. Ikut. Karena ya untuk ya direkam nih gitu Kerjaan kan. profesional kan. Udah di situ mau pulang nggak mungkin. Dan aku nggak tahu akhirnya nanti gimana, motivasinya apa, modusnya atau apa, nggak ngerti. Pokoknya ikut aja. Jalanin aja. Oke ya kapan lagi ya terkenal dapat duit gitu ya. Iya. Oke. Tapi saat itu gini, aku belum kepikiran untuk mau jadi terkenal segala macam, belum. Kerja masih kerja lah, diterima senang gitu kan. Nah terus singkat cerita tuh, waktu hari pertama sampai selesai tuh, pokoknya aku udah diajarin berdoa, ritual segala macam. Akhirnya kan aku udah buka ini nih. Ya udah buka celah ini. Setan udah masuk ini sebenarnya tanpa ibu nikah sadari. Iya, diajarin tuh. Kamu kalau mau terkenal, mau apa, mau minta yang lain-lain minta dikabulkan, doanya dikabulkan, kamu bisa minta sama Nyi Roro. Waktu itu kan aku nggak tahu itu setan kan. Nah, akhirnya aku minta sama setan Nyi Roro itu. Tiba-tiba aku kayak ya udah, akhirnya kepengen terkenal bener. Pengen terkenal, pengen apa ya, banyak uang. Iya. Pengen punya laki-laki. Pengen punya laki-laki lain lagi gitu? Iya, karena suamiku kan kerja di Jogja, di luar kan. LDR gitu. Tapi kayak nggak bahagia. Gitu, nggak suka cita, nggak ada happy-nya gitu. Jadi ya kayak kurang gitu. Ya udah dari situ semua yang tiba-tiba keluar aja gitu doanya, mau laki-laki lagi, mau. Wow, berarti permintaan banyak nih ya? Banyak, segentong gitu. Pengen laki-laki lain. Wah. Itu dari situ. Ini udah diajarin doanya baru aku minta. Kan sebelumnya kan aku nggak tahu. Karena mau kerja aja udah, datang situ mau kerja. Ini malah nyemplung nih, tenggelam nih malah. Dalam banget gitu ya. Dan ibu nikah pada saat itu nggak ada rasa ketakutan karena kan ini bermain-main dengan setan ini. Enggak, aku kan waktu itu belum tahu kalau bermain-main dengan setan kan, waktu itu kan belum tahu. Karena setan Nyi Roro kan waktu itu kan dikasih taunya yang bagus-bagus, yang indah-indah untuk setan kan menawarkan yang indah-indah. Dia kan tidak memperkenalkan yang tidak baik, nanti setan nanti enggak gitu. Belum enggak. Ya ampun, Jadi aku nggak takut karena juga rame-rame syutingnya. Nggak sendiri. Takut ya. Gitu. Dan ini bagaimana ini? Karena kan ini terlibat dalam apa ya? Iya, perdukunan ini. Berarti mandi-mandi kembang ini. Iya. Dicemplungin, mandiin kembang, berdoa di makam. Iya, si makamnya si setan Nyi Roro itu kan kita nggak kenal. Oh, itu dianggap makamnya dia gitu. Ya, tapi aku waktu itu nggak tahu ya. Ya udah aku pergi aja ikut. Ya karena kan bareng-bareng sama mereka kerja, balik lagi kerja. Terus di dalam gua pokoknya semuanya yang nggak pernah aku lakuin, satu paket semua aku lakuin di Pelabuhan Ratu. Wow, ini makin jauh ini. Suami nggak tahu? Nggak tahu. Taunya kerja. Keluarga semua nggak ada yang tahu, teman sahabat nggak ada yang tahu. Cuma mereka doang yang tahu dah. Jadi hari-hari bersama dengan mereka akhirnya makin dekat dengan mereka dan dukun tersebut. Setelah 5 hari nih, ya kan, kayak berasa ketarik.
balik lagi acara-acara kayak gitu, berdoanya, ritualnya, ya kerjaan-kerjaan kayak gitu, dan berhubungan juga dengan si dukun itu. Loh, Ya karena udah dipersatukan. Ini acara apa? Untuk acara TV kan? Emang harusnya itu kan buat rencana TV, buat acara TV. Iya. Tapi ternyata di balik semua itu ada kebutuhan buat mereka juga. Kebutuhan maksudnya? Jadi aku disatukan dengan si dukun itu. Disatukan? Maksudnya? Disatukan seperti suami istri Dalam program? lewat program itu, dan dalam hari-hari setelah program itu, setelah syuting. Loh, kok disatukan? Kan mereka nggak tahu kalau ibu bersuami? Tahu, cuman gimana ya, kayak hubungan suami istri gimana sih? Hah? Kayak gitu. Jadi saat itu aku sama dia seperti suami istri gitu. Ini artinya ibu jatuh dalam dosa perzinahan nih? Perzinahan ya. Ya Waktu itu aku nggak tahu sama sekali ya kayak gitu. Makanya aku dan ibu nurut aja gitu, ikut aja. Iya, karena udah ketarik, kebawa gitu. Apakah udah menyatu sama, ada roh-roh yang dimasukkan ke dalam ibu? Nah, setelah perjalanan itu tuh udah deket sama si dukun itu, dan pengikut-pengikutnya juga udah pada tahu kan, mereka doang yang tahu. Akhirnya aku kayak dipercaya sama setan Nyiro itu untuk apa ya, sebagai pengantar mereka tuh, antara mereka dengan si setan Nyiro, setan ibu-ibu Nyiro, setan dulu lah waktu itu, untuk menyampaikan pesannya untuk kalau kita tuh nanti harus lakukan ini, bahwa ritualnya nanti apa aja gitu. Ya. Nanti orang ini nanti kerjanya begini, pokoknya dikasih tahu gitu melalui aku. Kenapa harus ibu? Ya karena aku yang udah ditunjuk orang yang cantik, orang yang ramah gitu kan, orang yang baik. Makanya aku tuh kayak setan tuh keluar balik masuk tubuhku itu. Jadi ini secara tidak langsung Nyi Roro Kidul memilih ibu. Setan Nyiro itu. Karena menurut dia ibu cantik, bertalenta, seperti itu. Oh, wow, oke. Tapi kenapa harus, mohon maaf nih, berhubungan badan dengan dukun tersebut? Kenapa? Mungkin udah kerjaannya. Karena itu ya hubungan dengan apa ya, dengan yang aku tahu ya, mungkin ya, itu si setan itu ya harus bisa untuk si manusia itu, si dukun itu ya dengan orang-orang yang bisa dianggap oleh si setan Nyiro itu cocok dengan tugasnya nanti apa yang disuruh gitu. Untuk makanya aku dapat tawarannya tuh indah banget di awal kan. Kamu nanti dikabulkan, doa kamu mau apa, mau ini mau itu. Nah, itu tawaran di awal itu yang akhirnya aku kayak terlena. Iya, terlena. Ya udah akhirnya aku berhubungan lah kan. Artinya ya udah nggak masalah gitu. Iya, nggak ada Lagian masalah. sama suami juga LDR gitu ya, artinya akhirnya tuh happy kan, happy sendiri, jalan sama mereka, seneng. berarti hari-hari bersama dengan mereka. Bisa 2 minggu. Ya ampun. Artinya ibu jatuh dalam perzinahan dengan dukun tersebut berarti bukan cuma sekali 2 kali. Itu udah benar-benar berkali-kali. Berkali-kali, betul. Dan gak ada rasa ketakutan sama sekali, tidak ada rasa bersalah sama sekali. Ketakutannya itu pas udah mulai setengah tahun. Kan di 1 tahun nih ya. Jadi akhir Oktober 2018 aku mulai start pekerjaan itu. Sampai 2019 Juni. Pertengahan itu aku mulai kayak kok ini mulai serang nyawa. Kenapa? Karena kan udah saking deketnya mengabdinya sama setan kan. Ya ampun. Gitu. Ketakutannya di situ. Waduh, nanti iya, mati nyawa. gimana nih? Udah kayak minta nyawa ke keluargaku nih. Makanya aku tumbal. Jatuhnya tumbal. Makanya aku minta papa sama kakakku doain aku ya. Kan jarang tuh aku minta didoain, mereka kan dikira aku sakit gitu. Tiba-tiba minta doain. Udah minta doain aja udah gitu kan. Didoain udah terus akhirnya aku mulai kayak ke kamar sedikit ke kamar berdoa gitu. Tapi udah sebentar, tapi balik lagi tuh. Balik yang lagi namanya ke dukun tersebut, berhala, jatuh lagi. Tetap ngelakuin gitu. Ya ampun. Tapi kayak ada nggak pada saat itu kepikiran untuk menceraikan suami? Karena kan udah mulai makin dekat nih sama si dukun ini nih. Artinya tuh lebih hangat dengan dia nih kayaknya. Nah, sebelum ke situ pun, sebelum ada ketakutan juga, aku kayak mulai mulai melakukan perceraian. Tapi nggak langsung, butuh proses kan. Harus ngurusin surat-suratnya ya kan. Terus sidang 1, sidang 2, sidang 3. Oh, udah sampai 3 kali sidang. Beneran, itu udah sampai 3 itu. Suami tahu nggak dia lagi digugat?
udah sampai ke berapa ya, ke 3 atau tiba-tiba yang keempat Iya. dia kan ya udah mau nggak mau aku harus lanjutkan untuk sidang keempat itu yang yang menjadi pernyataan bahwa aku pasti cerai. Oh, ini sidang keempat ketuk palu nih. Iya. Tahu nggak suami ini yang keempat akan ketuk palu nih? Nah, tapi itu ceritanya jadi gini. Sebelum waktu aku udah mulai ketakutan, Iya. ya kan? Sampai 2019 awal November. Kan mereka minta nyawa keluarga, nggak dapat kan? Iya. Nyawa ke teman-teman. Iya. Aku dilihat tuh list HP Oke. teman-teman yang cowok, harus akui. Iya. Walaupun senakal-nakalnya aku, Iya. tetap aja aku harus akui itu. Walaupun senakal-nakalnya aku tapi nggak begitu banget menurut mereka bahwa aku tuh gampangan gitu. Nge-seks sana sini enggak. Sementara nama-nama itu nama-nama yang nggak aku lakuin sama mereka gitu loh. Gimana aku Tapi mau mengakui? Dipaksa. Jadi serangan aku nggak cuma serangan, jadi secara fisik, secara ini juga apa Iya. ya? Takut, udah Benar, takut benar. kayak aduh, udah Tuhan gimana gitu kan. Oke. Jadi nggak ke keluarga tapi ke teman-teman. Nah dari situ udahlah aku mulai kayak ketakutan mulu sampai akhirnya 2019 awal November mulai menyatakan supaya aku capek dan aku bertobat. Nah, perceraian tadi gimana? Bagaimana? Ketuk palu? Nah setelah itu kan Tuhan bilang gini, kamu belum butuh pendeta kan? Aku sampai nggak nanya sama Tuhan aku sampai nanya sama Tuhan maksudnya apa, Tuhan belum jawab. Yaudah akhirnya aku mulai kayak mendekatkan diri sama Tuhan, mendamaikan diriku sama Tuhan gitu. Jadi nggak ketemu sama orang-orang, Iya. teman-teman, sahabat, siapapun, keluarga, bahkan nggak tahu aku ngapain di kamar gitu. Terus akhirnya aku ingat ada satu masalah yang belum kuselesaikan, yaitu masalah perceraian. Oh. Nah itu udah mau masuk sidang keempat yang tadi aku bilang. Sidang keempat itu udah adalah keputusan cerai. Iya. Aku datang udah cerai. Tapi aku datang bukan untuk perceraian, tapi aku datang untuk membatalkan perceraian itu, Pastor. Iya. Jadi datang ke pengadilan untuk membatalkan. Jadi gini, sebelum aku bertobat, aku ingat kayak gini. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tuh tidak senang dengan perceraian. Allah membenci perceraian. Iya. Waktu itu kan aku walaupun udah sempat dikit-dikit berdoa, baca firman, tapi masih balik-balik gitu ya, masih nggak sesering, nggak melekat banget sama Tuhan, belum. Tapi ada ingat ayat itu. Iya. Nah baru bertobat itu, pas bertobat baru aku selesaikan itu. Oh, artinya tuh Pas cabut bertobat, semuanya gugatan ini. Iya, aku bertobat, aku langsung ceraiin. Aku langsung tarik Gugatan ya. gugatan itu. Oh, wow. Mengalah aku. Gimana ceritanya bertobat? Ada yang ngajak ke gereja? Nggak ada. Jadi aku juga, Tuhan yang udah bilang begitu. Jadi kamu belum butuh pendeta. Maaf ya, bukan berarti Iya. pendeta nggak gimana. Iya, gitu. iya. Tapi kalau Tuhan udah ngomong gitu, aku harus taat dong. Ya udah, aku tetap jalanin. Aku lakukan lewat doaku di kamar, di rumah, berdoa. Memuji Tuhan yang nggak biasa memuji Tuhan, menyembah yang nggak biasa menyembah Tuhan, biasa menyembah setan jadi menyembah Tuhan kan. Oh iya. Harus belajar, bisa, nggak ada yang ngajarin loh, bayangin. Ya udah aku belajar aja, mau salah atau jelek suara mau bagaimanapun aku menyembah Tuhan. Belajar puasa 40 hari. Wow. Jadi yang nggak pernah puasa, dari situ aku belajar puasa, terus puasa lagi 40 hari, lakuin terus nggak ada yang ngajarin. Oh. Karena Tuhan bilang kan ya seperti itu, kamu belum butuh pendeta. Jadi memang kayak seperti Tuhan tuntun, ya benar Tuhan tuntun gitu. Nah, tapi bagaimana bisa lepas, Bu? Karena kan ini kan kuasa gelap ya, nggak gampang untuk kita melepaskan setan yang sudah bersarang di tubuh kita, yang sudah kita sembah cukup lama, itu nggak mudah. Ya kita pasti akan dikejar, diintimidasi gitu loh. Nggak semudah membalikkan telapak tangan untuk melepaskan ikatan itu. Iya. Waktu kita buka hati, minta berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan, berseru saat kita capek, bilang capek, jujur sama Tuhan capek gitu ya Tuhan. Ya Tuhan, dari situ campur tangan Tuhan benar-benar nyatakan gitu.
Dia benar-benar lepaskan. Walaupun sebelumnya saya udah berdoa, udah mulai dekat, udah mulai berdoa, tapi bukan berarti Tuhan tidak lepaskan saat itu. Tuhan bisa kok cepetin saat itu juga bisa. Tapi kan kita nggak tahu di balik semua itu apa rencana Tuhan kan? Betul. Apa yang Tuhan mau lakukan sama hidup saya. Tapi bagaimana saya meresponinya gitu, bagaimana saya menilai semua itu. Jahatkah saya bilang sama Tuhan gitu, jahatkah Tuhan engkau seperti ini? Enggak gitu. Tapi akhirnya aku bisa belajar dari situ untuk tetap positif, untuk tetap percaya bahwa Tuhan ini ada campur tangan Tuhan dan rencana Tuhan sungguh indah kok, baik semuanya. Nah makanya aku percaya pada saat Tuhan bilang kamu belum butuh pendeta dan aku lakukan dengan aku sama Tuhan sendiri, proses Tuhan, karakterku semua diubah benar-benar. Jadi ya saat kita berserah sama Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, nggak kembali kepada masa lalu kita, Dia akan mengikat janjinya, Dia akan memberikan janjinya. Itu ada perjanjian kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Gitu. Kalau Tuhan pulihkan, dia pasti akan pulihkan. Itu kan janjinya kan. Dia akan ikat dengan janji itu, dan kita pun juga pegang janjinya. Gitu. Jadi Dia akan kembalikan yang hilang, sudah Tuhan berikan yang baru, lebih dari yang kita doakan, kita harapkan. Walaupun nggak tahu caranya bagaimana, nggak ada yang ngajarin, tapi ya Tuhan yang ajarin, Tuhan yang tuntun. Wah ini luar biasa sekali. Artinya Ibu Nika sendiri yang inisiatif untuk cari Tuhan bangun hubungan sama Tuhan dan perlahan-lahan mengalami pemulihan. Betul. Nah, bagaimana dengan suami? Kan suami belum tahu nih Ibu terlibat dalam perdukunan, bahkan bersetubuh dengan dukun tersebut. Oke, sebelum ke situ aku mau sampaikan dulu yang kayak 2020 tuh bulan Juni. Aku kayak terketuk hati ini, Roh Kudus mengingatkan aku bahwa aku butuh pendeta nih saat itu. Kayak akhirnya pertanyaan aku Tuhan jawab saat itu. Jadi Roh Kudus menuntun aku tuh bahwa aku dibawa ke pendetaku, gembalaku. Nah dari situ aku pelepasan 2 hari. Aku nggak tahu kalau itu ternyata aku harus pelepasan. Iya harus. Walaupun belum ada yang ngasih tahu, kamu harus begini gini. Secara langsung nggak keluarga enggak, karena memang aku belum terbuka sama mereka. Setelah itu baru. Aku mulai ada kerinduan untuk kembali lagi melayani Tuhan. Karena dulu kan pernah pelayanan gitu. Jadi pelepasan kurang lebih 2 hari. 2 hari. Berarti manifestasi dong, karena kan setan udah bersarang nih. Manifestasi pada saat muntah-muntah atau apa gitu. Badanku sakit, tulang-tulang, kesian juga sama gembalaku kan, sama pengerjanya yang nolongin kan, yang doain. Karena mereka benar-benar sungguh-sungguh berdoa supaya terjadi pelepasan total ya. Jadi emang plong banget setelah pelepasan itu ya. Karena kan waktu sebelum pelepasan juga aku masih berat-berat yang gimana gitu, doa aja masih terganggu, kayak ngantuk, dibuat ngantuk gitu. Walaupun nggak apa-apa, maksud aku gini, tetap Tuhan ada kok, Dia tidak meninggalkan. Dia mau lihat hati kita saat itu, sungguh-sungguh nggak. Makanya pertolongan Tuhan saat itu kita butuh Dia, bukan butuh orang lain. Betul. Butuh Tuhan, kita cari Tuhan seperti yang apa yang kita mau lakukan, seperti itu yang kita lakukan. Kita butuh cari Tuhan. Selanjutnya bagaimana caranya memberitahu suami? Itu tadi yang aku bilang, aku rindu setelah pelepasan ya, aku rindu melayani Tuhan gitu. Terus kayak kesaksian gitu, ingin memberikan memberitahukan kebaikan Tuhan nih. Nah aku kan udah mulai lihat YouTube kan. Nah terus ada beberapa YouTube, wow Tuhan bener nih aku kesaksian di sini gitu kan. Artinya kalau kesaksian di YouTube, ya semua orang akan tahu dan ini akan nyebar. Sudah dipikirin baik-baik pada saat itu. Nah waktu itu tuh emang waktu kesaksian itu, waktu mau nyemplung kesaksian gitu, kan aku juga mikirnya pertama tuh karena ketakutan dengan masa laluku tuh, ya kan, satu. Kedua sama keluarga nih, terima nggak ya gitu. Iya, aku ada ketakutan juga sama mereka gitu. Ntar dimarah-marahin lagi, ntar diapain lagi. Aduh, Tuhan tolong deh gitu. Apalagi suami tahu, wah cerai nih. Tadinya kita yang mau ceraikan, jadi dia yang mau ceraikan kita nih. Iya kan? Karena selama ini ternyata kamu, iya kan?
Tapi aku udah ya waktu itu kan berdoa ya, minta tolong Tuhan ya, minta tolong Tuhan gitu, tanya Tuhan, terus ya udah gimana ya Tuhan, aku mau kok rindu melayani, aku mau bersaksi. Terus dari situ aku berdoa dulu, nggak langsung sembarang kesaksian juga, butuh waktu kan, butuh persiapan semuanya, persiapan. Ya tapi terima konsekuensinya kalau misalnya keluarga atau suamiku nggak suka dengan ceritaku, dengan masa laluku. Ya udah akhirnya udah konsekuensi pokoknya terimalah. Iya terimalah apapun jeleknya keadaannya nantinya gitu kan. Kupikir kalau emang cerai ya udah gitu kan. Oke, bye. Akhirnya share link lah tuh YouTube yang udah masuk. Langsung Tuhan dalam nama Yesus aku bagi ke keluarga-keluarga dia, ke keluarga-keluargaku. Aduh, ke teman-teman. Biarin dia mau nilainya, mereka mau nilai apa. Pasti kaget karena udah gitu kan judulnya judulnya apalagi biasanya kan clickbait dibuat. Waduh, horor tuh biasanya tuh. Ya udah Tuhan sabar, kuatin aku, tolong aku tuh. Mulai takut lagi karena judulnya, tapi ya udah ada janji kan bersaksi mau melayani. Ya udah Tuhan nggak apa-apa deh. Ya karena biasanya youtuber menggunakan judul-judul yang agak aneh sedikit untuk menarik. Iya betul, nggak masalah. Iya gitu. Dan bagaimana respon keluarga? Ya walaupun mereka tahu, tapi mereka, kalau kita percaya Tuhan ambil alih, kalau memang aku sungguh-sungguh mau melayani Tuhan walaupun lewat kesaksian itu, hal seperti itu aja, Tuhan pasti tolong kok. Jadi ketakutan itu bukan jadi ketakutan lagi, tapi sukacita. Amin. Cara Tuhan bagaimana menangani keluargaku supaya tidak menyerang aku marah-marah, atau bagaimana cara Tuhan dia bikin keadaan yang tidak baik jadi baik gitu. Jadi terima dengan caranya. Yang penting aku udah share bagianku, aku lakukan bagian yang terbaikku, sisanya bagian Tuhan. Gitu. Jadi yang aku lihat, keluarga nggak terlalu marah-marah banget kok, nggak ini. Kalau mereka mau ngomong, keluarkan kata komen, silakan. Yang penting aku responnya ngebales nggak. Setelah kembali ke kita. Gitu. Kepake nggak nih apa yang itu aku udah terima, aku lakukan. Karakterku yang baru aku lakukan nggak ke keluargaku. Ternyata ya aku selalu berusaha diam, tenang. Kalau ada tuduhan, ada hinaan apapun dari keluargaku, suamiku, semua gitu. Nah itu respon keluarga. Kalau respon suami bagaimana? Nggak apa-apa, baik-baik aja sampai saat ini. Jadi meskipun dia nggak bisa menyatakan di depan, kalau cowok kan begitu kan, dia kan juga cool ya, maksudnya dia nggak perlu terang-terangan, kamu udah juga nggak nuduh, kamu begini-gini, enggak gitu. Cuma aku sempat ngomong aja santai sebelumnya berdoa juga, tetap balik-balik lagi harus berdoa, tolong aku mau ngobrol sambil bercanda nih, gitu kan. Ya udah ketawa-ketawa aja gitu kan. Wah ini berarti dia melepaskan pengampunan secara nggak langsung ya. Artinya gini, kalau dia marah dia ceraiin dong. Kalau mau ya, betul. Ya kan, bentuk kemarahannya cerai. Gitu loh, nggak peduli, orang Kristen nggak boleh cerai, nggak peduli. Banyak kok di luar sana kan gitu kan. Artinya pasangannya berzina cerai, gitu ya kan. Bawa ayat lagi, ada ayatnya ya kan. Zina boleh cerai, comot-comot ayat gitu. Comot-comot ayat. Hari gini masih jauh. Ya, comot-comot ayat ya. Cerai boleh kok karena zina, comot-comot ayat. Pembenaran, pembelaan gitu ya. Iya, padahal kan nggak boleh. Ya, apapun yang terjadi nggak ada cerai-cerai dalam pernikahan Kristen gitu. Boleh, betul. Ya, secara nggak langsung suami melepaskan pengampunan. Hebat untuk suami ibu nikah. Artinya tuh ya bersyukur punya suami yang apa ya, yang takut akan Tuhan gitu. Karena kalau nggak takut akan Tuhan ya udah selesai lah gitu. Wow, jadi nggak ada masalah ya dalam pernikahan. Betul. Dan ibu nikah akhirnya semakin terus bersaksi. Semakin terus bersaksi, pelayanan Tuhan percayakan, Tuhan kasih. Ya ampun, sampai sekarang aku benar-benar nggak nyangka ya Tuhan, kita nggak minta Tuhan kasihnya lebih banget, pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Ya udah. Bahkan hari ini bersaksi di podcast kan? Ya, bersaksi terus. Dimanapun sampai kapanpun, jangan ada yang bosan ya yang tahu ceritaku. Karena memang Alkitab berkata dengan kesaksian kita iblis dikalahkan. Iya. Ya, jadi jangan takut bersaksi. Betul. Ya, jangan merasa aduh bosan, orang bosan enggak ya? Karena
menurut aku pribadi, iya, jumlah manusia di bumi ini cukup banyak. Betul. Aku yakin masih banyak orang yang belum mendengar kesaksian Ibu Nika. Bukan itu aja, masih banyak orang yang memerlukan Tuhan, diselamatkan, ya kan? Iya. Bahkan mereka udah terlalu jauh dari Tuhan, jauh jatuh dalam dosa. Iya. Iya. Betul. Walaupun iman di dalam Iya. ya Yesus. Iya. Bisa juga goyang. Iya. Betul. Aduh. Jadi buat Bapak Ibu, dimanapun kalian berada, dengarkan baik-baik. Kalau Ibu Nika dipulihkan oleh Tuhan, Bapak Ibu juga bisa dipulihkan. Yes. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apalagi bagi Bapak Ibu yang sedang terikat ya kuasa-kuasa gelap ya. Yes. Mungkin ada legion yang bersarang di tubuhmu ya, mengikatmu bertahun-tahun. Dengarkan baik-baik, Tuhan Yesus sanggup melepaskan, membebaskanmu. Ya. Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan lihat bagaimana Dia berkarya. Lihat bagaimana tangannya membawamu kepada kemenangan. Dan belajar dari kisah Ibu Nika, suaminya tidak menceraikan. Nah, ya. Jadi yang suka cari-cari pembenaran, ya, yang lagi emosi nih, lagi marah sama pasangan, ya, pasangan berzina, mau cerai, nggak bisa Bu, nggak bisa Pak, nggak bisa. Jangan comot-comot ayat, jangan cari-cari pembenaran, nggak bisa. Ingat janjimu di altar sampai maut menceraikan, bukan sampai perzinahan menceraikan. Ingat nggak? Lupa? Waduh, ingat. Buka lagi, ya kan? Waktu itu disyuting nggak? Waktu ngucapin janji nikah di hadapan Tuhan, disyuting kan? Nonton lagi videonya sampai maut yang benar-benar menceraikan. Ampuni suamimu yang jatuh dalam perzinahan. Ampuni istrimu yang jatuh dalam perzinahan. Ampuni. Tuhan akan memberikanmu hati yang sanggup untuk melepaskan pengampunan. Baik. Kalau ibu benar-benar sungguh-sungguh bertobat, berarti semua harus diselesaikan. Iya. Termasuk masa lalu. Masa lalu. Karena kan ibu pernah berkata bahwa ibu tidak akan pernah mempertemukan anak ibu dengan bapaknya. Nah, itu satu lagi berat itu yang itu, aduh parah banget. Ya, artinya bertobat jangan setengah-setengah. Iya, betul banget nih, emang bener Pastor. Aduh, Pastor. Jadi bagaimana pada saat itu? Ya mau nggak mau, ya kita harus tunduk pada firman Tuhan ya. Gitu. Karena kita sudah kembali kepada Bapa kita di sorga yang membenarkan, membawa jalan pada jalan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita dari yang kita akan dinyatakan kesalahan kita untuk jadi benar. Ya. Salah satunya adalah kalau saya pernah mengatakan bahwa sampai mati pun dia nggak akan saya temukan. Ya, betul. Ternyata selama 16 tahun itu memang usaha keluargaku ketemu dan nggak ketemu. 16 tahun berarti dia nggak tahu yang mana bapaknya. Dan itu kan posisiku lagi belum bertobat. Oke. Adakah aku mohon-mohon sama Tuhan? Enggak, kan aku tadi udah bilang dari awal, sampai mati tuh aku nggak mau ketemukan dengan Oh ya. itu manusia banget dagingnya Ya, aku kan. udah benar-benar penuh dengan amarah itu, kebencian. Kalau Pesa Ya. tadi bilang kepahitan ya. Iya. Ya mungkin itu kepahitan, tapi Iya. aku nggak sadar itu kepahitan. Iya, betul. Gitu. Jadi pas aku bertobat, bener jalannya prosesnya aku bertobat itu Tuhan nyatakan, Dia Ya. pulihkan lewat melalui anakku. Dan itu hanya 1 atau 2 minggu, itu cepat banget. Ya. 1 hari nih sebelum masuk 1 minggu kita datang ke komplek itu, padahal udah ganti orang, ganti rumah, ganti yang pemilik. Artinya dia nggak ada di situ lagi. Nggak ada koneksi yang kita harus hubungin siapa lagi. Tiba-tiba ada muncullah security. Oh. Coba. Kenapa? Petunjuk Tuhan banget gak sih kalau kita nggak dengar gini, kalau kita nggak dengar Tuhan pergi gitu loh, kita nggak akan pergi, kita nggak akan ketemu gitu. Benar. Ngerti kan ya, Pastor ya? Berarti kan itu Tuhan sedang menuntun dan memberi petunjuk bahwa kita dituntun Tuhan untuk akan bisa menyelesaikan dan akan menyatakan kuasanya Betul. lewat anak saya. Berarti ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan. Nah, jadi lewat security. Sementara security itu kan itu udah lama banget. Dia punya nomor ternyata, nomor keluarganya. Coba, kalau aku nggak dengerin suara Tuhan saat itu, kalau kita nggak melangkah,
nggak nego-nego basa-basi apa, aku Tuhan gini enggak gitu. Kita nolak, kalau kita nggak meresponi, Tuhan itu udah nggak ketemu, nggak selesai, panjang lagi masalahnya, ceritanya, berkatnya. Nomor kontaknya ketemu dan akhirnya berjumpa. Besokannya kita tiba-tiba hubungin, akhirnya seminggu lah kurang lebih ya ketemu. Ini yang pertama kali nih ya ketemu setelah 16 tahun. Tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada kontak sama sekali. Udah janji sama diriku aku nggak mau ketemu, tapi kalau udah di dalam Tuhan, udah benar-benar Tuhan yang pegang hidup kita, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya kan? Betul. Walaupun Tuhan belum bilang gini, nanti kamu dapat berkat mobil, berkat, enggak, Tuhan nggak ngomong gitu kok, enggak. Dia janji dia pulihkan kok, dia pulihkan, ada damai sejahtera kan? Ya dari situ ya udah aku lihat kenyataannya kok bener, secepat itu ya Tuhan. Ketika kita bertobat, benar Tuhan, kita kembali sama Tuhan, dia pulihkan dan dia genapi janjinya. Jadi ya ketemulah sama bapaknya, sama keluarganya, dia terima, dia kita cocokin lewat foto. Tadinya udah nggak mungkin tes DNA lagi, karena udah yakin juga, aku udah ingat lagi, gitu kan, ya udah sama dia, ya udahlah. Dan dia menerima. Waktu pertama kali kita datang, terus beberapa hari kemudian masih belum terima. Nah, baru berikutnya baru terima. Puji Tuhan. Hari keberapa baru dia terima. Karena mungkin juga dia mungkin merasa ya, benar nih, gitu ya, pernah jatuh dulu gitu ya. Nah, pada saat itu udah berkeluarga ya, pada saat datang. Dianya? Iya. Belum. Belum berkeluarga juga ya pada saat datang. Oke, yang penting dia udah ngakui. Sudah mengakui bahwa itu adalah anaknya. Anaknya, betul. Dan akhirnya happy ya, anak ibu akhirnya tahu mana bapaknya. Iya. 16 tahun dia cari yang mana bapak. Iya loh, beneran kita pakai cara manusia, kekuatan kita nggak bisa nyampe. Bayangin, Tuhan tunggu kita loh. Iya. Tunggu hidup kita balik sama Tuhan, mempersembahkan hidup kita sama Tuhan, walaupun belum bisa sepenuhnya, tapi belajar. Wow. Akhirnya benar-benar Tuhan pulihkan dan benar ketemu. Bagi kita manusia nggak mungkin kan? Mungkin, udah cukup lama, udah 16 tahun. Wah, ini kesaksian yang luar biasa dari Bu Nika. Perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dari kelas 3 SMA nih ya. Ya, itulah ketika kita jatuh di dalam dosa. Artinya tuh ketika kita buka celah ya terhadap dosa, dia akan menggerogoti, menghancurkan masa muda kita, menghancurkan pernikahan kita, menghancurkan segala sesuatunya. Karena memang setan tujuannya begitu. Iya. Kenapa setan mau menghancurkan kita? Karena kita adalah gambarnya Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Setan sebenarnya mau ngancurin Tuhan, ya nggak bisa. Setan mau membunuh Tuhan, ya nggak bisa. Kitalah targetnya, gambarnya Tuhan yang dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ini cukup panjang perjalanan ya, sampai akhirnya Tuhan benar-benar pulihkan. Dan puji Tuhannya, nggak ada yang ngajak ke gereja, nggak ada yang doain. Artinya tuh kerinduan sendiri untuk cari Tuhan, untuk doa sama Tuhan. Iya, nggak gampang loh bisa lepas dari perjinahan, dari kuasa kegelapan. Ada banyak orang di luar sana sampai sekarang berjuang untuk lepas ya dari perselingkuhan, perjinahan, nggak lepas-lepas. Ada banyak orang di luar sana berjuang lepas dari kuasa kegelapan, tapi nggak lepas. Kenapa? Karena memang susah. Karena setan itu sekali mengikat kita, itu akan sangat sulit untuk lepasnya, kecuali kita ditolong oleh teman-teman seiman, pertolongan hamba Tuhan untuk melakukan pelepasan. Itu pun nggak langsung dibiarin. Setelah pelepasan pergi, harus dirawat, harus ikut komsel, ikut doa-doa supaya benar-benar pulih 100%. Gitu. Wow. Dan puji Tuhannya adalah suami yang kedua itu menerima ya anak tersebut ya, anak dari hasil kejatuhan ibu yang pertama kali ya. Wow, itu dari awal waktu kita pacaran dia udah. Iya, karena memang dia tahu ya, artinya tuh karena kan ada beberapa orang ya itu anak lo gitu loh. Iya kan? Dia kadang-kadang bodoh amat gitu, tapi puji Tuhan Bapak menerima ya. Wow, puji nama Tuhan. Saat ini berarti total dikaruniai berapa anak, Bu? 2 anak, ya. 1 cucu. Hah, udah punya cucu? Lah ini udah oma.
udah. Oh, yang menikah yang mana? Yang anak pertama? Nah, kan yang kedua masih sekolah. Ini menambah kebahagiaan dalam keluarga ya. Artinya tuh yang lalu udahlah. Betul. Yang penting yang sekarang. Iya, Ya. sekarang dan masa depan. Iya, yang sekarang dan kedepannya. Amin. Ya. Teruslah melayani Tuhan untuk Ya, Ibu Pastor. Nika. Jangan jemu-jemu untuk bersaksi. Siap, Pastor. Ya. Dan melayani Tuhan itu ya ada enaknya, ada nggak enaknya, nggak apa-apa. Setuju. Ya, kita kadang nggak dihargai orang, Betul. nggak dihormati, udah nggak apa-apa. Iya. Kita melayani Tuhan bukan untuk cari-cari penghormatan, penghargaan. Iya. Ya, dipuji atau enggak sama orang-orang nggak ada masalah, kita nggak nyari itu. Betul. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kesaksian Ibu Nika. Baik. Tuhan Yesus memberkati, Bu Terima Nika. kasih, Tuhan Yesus memberkati, Pastor. Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, aku mengundang hadir dalam ibadah Minggu Dulos Production. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi seperti Ibu Nika, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram Dulos Production atau TikTok Dulos Production atau Facebook Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.